Baru-baru kita dihebohkan dengan peristiwa yang tidak pantas terjadi di dalam masjid. Kita diperlihatkan orang yang pakai masker dimarah-marahin, kemudian ya intinya kurang pantas saja terjadi di dalam masjid. Kemudian hari ini kita dihebohkan kembali dengan orang yang sholat dengan menggunakan helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di zaman yang sudah akhir seperti sekarang ini, kita sekalian masih bisa dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, dengan para ulama, dengan para kiai, di mana kita masih bisa belajar, bisa memahami agama dengan benar, yaitu dengan belajar dengan para ulama. Karena dari beliau-beliaulah al-ulama warasatul anbiya. Beliau yang meneruskan, yang melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita sanjungkan ke hariban alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, baru-baru kita dihebohkan dengan peristiwa yang tidak pantas terjadi di dalam masjid. Kita diperlihatkan orang yang pakai masker dimarah-marahin, kemudian ya intinya kurang pantas saja terjadi di dalam masjid. Kemudian hari ini kita dihebohkan kembali dengan orang yang sholat dengan menggunakan helm. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama, tidak ada hal yang mendesak untuk sholat menggunakan helm, apalagi sholatnya di dalam masjid. Sepantasnya mungkin sebagai orang Indonesia, apakah menggunakan kopiah, apakah menggunakan peci yang seperti saya pakai ini, itu sudah cukup, atau bahkan banyak juga yang tidak menggunakan penutup kepala. Tapi kalau sudah pakai helm, apa yang menjadi hal mendesak? Kecuali mungkin itu juga bisa dipandang sebagai hal yang berlebihan menggunakan itu. Dan yang paling vital lagi ketika menggunakan helm, mungkin bisa dipraktekkan masing-masing ketika menggunakan helm itu, kita
melaksanakan salah satu rukun sholat, yaitu sujud. Bagaimana? Hikmahnya adalah hari ini kita belajar tentang anggota sujud. Apa saja sih yang menjadi anggota sujud itu? Yang pertama adalah ketika bersujud, anggota yang harus kita tempelkan ke tanah atau ke sajadah atau ke lantai, yaitu dahi kita menyentuh lantai beserta dengan hidung. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tangan, yaitu telapak tangan kita sentuhkan ke lantai, kemudian lutut dan kaki. Jadi yang pertama adalah dahi dengan hidung, yang kedua tangan, yang ketiga kedua lutut, yang keempat kedua kaki. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain, muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah bersujud atas 7 tulang, atas dahi, dan beliau Rasulullah SAW isyarat dengan tangannya kepada hidung. Jadi dahi dengan hidung. Ini anggota muka yang harus ditempelkan ke lantai, yaitu dari hidung dari dahi sampai ke hidung. Dan 2 tangan dan 2 lutut dan ujung-ujung jari kedua tapak kaki. Itu yang ke-7 anggota itu yang harus dilibatkan di dalam kita melaksanakan sujud. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa sangat penting sekali kita memperhatikan persoalan di dalam melaksanakan rukun sholat, yang diantaranya adalah sujud. Dan sujud adalah hal yang sangat penting untuk kita jalankan secara sempurna, karena di saat sujud itu adalah waktu di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Dan di dalam sujud itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini mungkin menjadi hikmah kepada kita sekalian, terutama kepada pendakwah, kepada para kiai, para ustadz yang selalu mendakwahkan atau syiar Islam. Ternyata di saat para dai itu sibuk dengan ceramah dari panggung ke panggung, ternyata ada hal yang paling mendasar. Mungkin juga bukan hanya persoalan rukun sholat yang belum paham, bahkan rukun wudhu, sunnah wudhu, termasuk bab menjaga aurat. Kita sering lihat orang sholat di dalam masjid
sholatnya rajin, sudah benar melaksanakan sholat, tetapi ketika melakukan sujud atau ruku tersingkap belahan pantatnya kelihatan, itu juga bab yang mendasar tetapi tidak difahami betul pentingnya menjaga aurat di dalam sholat. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa ini tidak menjadi cemoohan, tetapi kita ambil hikmahnya bahwa sangat penting kita memperhatikan rukun wudhu, sunnah wudhu, rukun sholat, syarat sah sholat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan sempurna, karena sholat adalah barometer amal manusia, amal seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian secara singkat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.